Film dimulai dengan menceritakan seorang pria bernama Qiu Ming yang menerima sebuah telepon, sehingga ia membatalkan perjalanan bisnisnya. Di sisi lain, terlihat kecelakaan yang menimpa sepasang suami istri, hingga keduanya meninggal dunia. Tak lama kemudian, Qiu Ming mendatangi rumah sakit, karena istri dari pasangan yang meninggal itu adalah kakaknya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Yu Kui juga datang dengan tergesa-gesa ke rumah sakit. Sesampainya di ruang tunggu, seorang anak bernama Zizi langsung menangis dan memberitahu Yu Kui bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Mengetahui hal itu, Yu Kui mengajak Qiu Ming untuk berbicara, tetapi Qiu Ming malah menyodorkan surat wasiat yang menyatakan bahwa dialah yang berhak mengasuh Zizi. Setelah membaca surat wasiat tersebut, Yu Kui tidak percaya, karena selama ini Zizi sangat dekat dengannya. Qiu Ming mengatakan bahwa jika Yu Kui tidak percaya, ia boleh menanyakannya kepada asistennya. Karena Yu Kui masih belum mau melepaskan Zizi, Qiu Ming berniat melaporkannya ke polisi, sehingga Yu Kui terpaksa membiarkan Qiu Ming membawa Zizi. Dalam perjalanan, Qiu Ming mengatakan kepada asistennya bahwa ia curiga Yu Kui mempunyai motif tersembunyi dalam niatnya mengasuh keponakannya, dan itulah sebabnya ia bersikeras membawa Zizi. Qiu Ming kemudian meminta asistennya untuk menyelidiki kecelakaan kakaknya serta identitas Yu Kui. Malam harinya, Zizi menangis di rumah Qiu Ming. Tak lama kemudian, Yu Kui datang membawa semua barang milik Zizi. Mendengar kedatangan Yu Kui, Zizi langsung memeluk tantenya itu. Qiu Ming bertanya kepada Yu Kui bagaimana ia bisa menemukan rumahnya. Namun, Yu Kui justru meminta surat wasiat asli yang menyatakan bahwa Qiu Ming memiliki hak asuh terhadap Zizi. Qiu Ming bersikeras mempertahankan Zizi, karena semua ini juga menyangkut warisan kedua orang tua Zizi. Yu Kui tidak peduli dengan alasan Qiu Ming, karena ia merasa dirinya yang paling mampu merawat Zizi. Akhirnya asisten Qiu Ming menyarankan agar Yu Kui bermalam di rumah itu saja karena sudah larut malam, demi kebaikan Zizi, sehingga keduanya pun setuju. Di kamarnya, Qiu Ming kembali teringat pada kakaknya. Ia merasa bersalah karena jarang menghadiri momen-momen bahagia kakaknya akibat kesibukan pekerjaan. Sesaat setelah Zizi tertidur, Yu Kui mendengar suara piano. Melihat Qiu Ming memainkan piano, Yu Kui teringat pada kedua orang tua Zizi yang dulu sangat menyayanginya. Yu Kui pun tertidur sambil mendengarkan alunan musik itu. Pagi harinya, saat dibangunkan oleh Zizi, Yu Kui berterima kasih karena telah memberinya selimut. Akan tetapi Zizi membantah karena ia tidak pernah memberi tantenya selimut. Mengetahui hal itu, Yu Kui menyadari bahwa Qiu Ming lah yang memberinya selimut. Setelah menyelidiki Yu Kui, asisten Qiu Ming menyerahkan data Yu Kui yang dulunya tinggal di Inggris. Setelah melihat data itu, Qiu Ming berencana mengusir Yu Kui dari rumahnya. Namun, karena kondisi Zizi sedang tidak sehat, sang asisten menyarankan agar Yu Kui tetap tinggal sementara di rumah Qiu Ming. Mengingat Qiu Ming belum bisa mengasuh Zizi seorang diri, di sisi lain, Yu Kui juga merasa curiga dengan niat Qiu Ming mengasuh Zizi, sehingga ia berniat menyelidikinya. Sementara itu, Qiu Ming yang melihat CCTV rumahnya tidak menemukan keberadaan Yu Kui, sehingga ia menjadi penasaran. Yu Kui, yang berada di rumah, ingin masuk ke kamar Qiu Ming, tetapi saat itu Qiu Ming sedang mengawasinya. Ketika Yu Kui hendak masuk, tiba-tiba kurir paket datang, membuatnya batal terlihat oleh Qiu Ming. Di luar, Yu Kui menerima paket dokumen penting untuk Qiu Ming. Ia memutuskan untuk mengantarnya ke kantor Qiu Ming, karena ia curiga surat wasiat itu disembunyikan di sana. Sesampainya di kantor Qiu Ming, Yu Kui langsung mencari surat wasiat karena tidak melihat Qiu Ming berada di tempat. Namun, saat Yu Kui memeriksa ruangan itu, tiba-tiba Qiu Ming muncul.
Yu Kui pun pura-pura memperbaiki tali sepatunya, lalu menyerahkan file yang baru saja dikirimkan tadi, sehingga Qiu Ming tidak jadi mencurigainya. Ketika Qiu Ming ingin menyimpan dokumen tersebut, Yu Kui mendekat karena ingin mengetahui password brankas tempat penyimpanan dokumen. Namun, Qiu Ming langsung menanyakan tujuan Yu Kui mendekatinya. Yu Kui beralasan bahwa ada serangga di rambut Qiu Ming. Qiu Ming menangkap tangan Yu Kui yang berusaha mengambil serangga itu. Tiba-tiba asisten Qiu Ming masuk dan salah paham, mengira mereka sedang bermesraan. Malu dengan situasi itu, Yu Kui ingin pulang karena ingin bermain dengan Zizi. Namun, Qiu Ming mengatakan bahwa Yu Rui sudah bermain dengan Zizi sejak pagi. Lalu ia menunjukkan rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya. Mengetahui hal itu, Yu Kui merasa khawatir Qiu Ming mungkin merekamnya saat mandi atau berganti pakaian. Ia merebut ponsel Qiu Ming, sehingga terjadi rebutan di antara mereka. Melihat kejadian itu, asisten Qiu Ming malah merekamnya, membuat Qiu Ming menyerahkan ponselnya kepada Yu Kui. Ketika Yu Kui melihat rekaman di rumah saat itu, ia terkejut melihat pembantu Qiu Ming memukul Zizi. Yu Kui dan Qiu Ming pun segera pulang. Sesampainya di rumah, Yu Kui langsung memarahi pembantu Qiu Ming karena berani memukul Zizi. Qiu Ming juga marah, bahkan mengancam akan melaporkannya ke polisi jika ia tidak meminta maaf. Pembantu itu akhirnya meminta maaf kepada Zizi, kemudian pergi meninggalkan rumah, sementara Zizi menangis di pelukan Yu Kui. Karena kejadian tadi, Qiu Ming meminta Yu Kui untuk tinggal dan mengasuh Zizi di rumahnya. Yu Kui setuju, asalkan Qiu Ming menunjukkan surat wasiat asli orang tua Zizi. Qiu Ming pun memperlihatkan surat wasiat asli itu, membuat Yu Kui heran mengapa orang tua Zizi membuat surat wasiat, padahal Zizi masih kecil. Qiu Ming menjelaskan bahwa ada alasan khusus orang tua Zizi membuat surat wasiat tersebut, tetapi ia tidak bisa memberitahukannya kepada Yu Kui sekarang. Yu Kui akhirnya setuju dan mempercayai Qiu Ming demi menjaga Zizi. Malam harinya, Qiu Ming menelepon seseorang untuk menyelidiki penarikan uang besar-besaran dari aset kedua orang tua Zizi. Tiba-tiba Yu Kui masuk karena mendengar Qiu Ming masih berbicara di telepon. Qiu Ming berdalih bahwa ia sedang mengurus pekerjaan kantor, sehingga Yu Kui pun kembali ke kamarnya. Karena mendengar suara mencurigakan, Qiu Ming keluar untuk memeriksa. Di luar, ia melihat Zizi sedang berjalan sambil tidur, sehingga ia membawanya kembali ke kamar. Di kamarnya, Qiu Ming melihat Yu Kui tertidur di lantai dan merasa kasihan. Saat ia ingin mengangkatnya, bibir Yu Kui tanpa sengaja bersentuhan dengan bibirnya. Qiu Ming merasa malu dan akhirnya tidak jadi mengangkat Yu Kui. Pagi harinya, saat terbangun, Yu Kui tidak melihat Zizi di tempat tidur, sehingga ia mencarinya. Sesampainya di luar, ia merasa senang melihat Zizi sudah mau bermain dengan Qiu Ming. Ketika waktunya makan, Yu Kui meminta izin pada Qiu Ming untuk membawa Zizi jalan-jalan. Namun, saat mereka hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara petir, membuat Qiu Ming panik dan berlari ke kamarnya. Melihat keanehan itu, Yu Kui menyusul Qiu Ming. Sesampainya di kamar, Yu Kui melihat Qiu Ming masuk ke dalam sebuah kotak, sehingga ia menanyakan apa yang terjadi. Namun, Qiu Ming tetap ketakutan dan menyuruh Yu Kui keluar. Dalam kepanikan itu, Qiu Ming teringat kejadian masa lalu saat kebakaran di rumahnya. Ketika itu, orang tuanya menyuruh dia dan kakaknya keluar, sehingga hanya ia yang berhasil selamat. Beberapa saat kemudian, dengan hati-hati Yu Kui ingin melihat keadaan Qiu Ming. Namun, ia terkejut karena Qiu Ming sudah ada di sampingnya. Mengetahui bahwa Qiu Ming takut petir, Yu Kui memberinya obat penenang, kemudian pergi. Hari-hari berikutnya, karena Yu Kui memaksa, Qiu Ming lah yang berbelanja ke supermarket.
Keesokan harinya, ketika bekerja, Yukui mengajak Qiu Ming bermain bersama Zizi di taman hiburan, tetapi Qiu Ming menolak karena masih kesal. Setelah memberikan kartu kredit pada Yukui, barulah Yukui pergi bersama Zizi. Asisten Qiu Ming kemudian melaporkan bahwa Qiu Ming pergi bermain, padahal ada rapat penting hari itu. Ternyata setelah Yukui dan Zizi pergi bermain, Qiu Ming menyusul mereka dan ikut bermain. Mereka menikmati permainan di taman hiburan, membuat Zizi semakin menyukai kehadiran Qiu Ming. Namun, ketika Yukui dan Zizi mengajaknya naik roller coaster, Qiu Ming merasa pusing, sehingga ia hanya menonton. Ketika Yukui dan Zizi turun, Yukui mengejek Qiu Ming karena tidak berani naik roller coaster. Qiu Ming beralasan bahwa ia takut ketinggian. Saat mereka makan, tiba-tiba Zizi mengalami gatal-gatal. Yukui segera memeriksa makanan dan mengetahui bahwa makanan itu mengandung kacang hijau. Karena alergi Zizi kambuh, Yukui menyuruh Qiu Ming menggendong Zizi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, setelah memastikan alergi Zizi, Yukui menyesal karena mengajak Zizi makan di restoran itu. Namun, Qiu Ming mengakui bahwa kesalahan ada pada dirinya karena tidak memeriksa kandungan makanan yang ia beli untuk Zizi. Ketika pulang, Zizi bertanya mengapa pamannya, Qiu Ming, tidak menjemputnya. Yukui menjelaskan bahwa Qiu Ming sibuk bekerja. Sesampainya di rumah, Yukui dan Zizi terkejut melihat Qiu Ming sudah menunggu Zizi dengan permainan. Hal itu membuat Zizi sangat senang pada pamannya. Namun, Yukui tidak terlalu senang karena tahu Qiu Ming melakukan itu agar Zizi lebih dekat dengannya. Setelah Zizi istirahat, Qiu Ming mengatakan bahwa ia telah mendaftarkan Zizi ke taman kanak-kanak. Mendengar itu, Yukui kesal karena Qiu Ming tidak memberitahunya terlebih dahulu. Ia merasa tidak dihargai sebagai pengasuh Zizi. Namun, Qiu Ming menjelaskan bahwa ia ingin Zizi lepas dari ketergantungan pada Yukui, karena ia ingin Zizi bisa bermain dengan teman-teman, supaya tidak seperti dirinya yang tidak memiliki teman. Keesokan harinya, Qiu Ming dan Yukui membawa Zizi ke taman kanak-kanak, tetapi Zizi tidak mau masuk. Qiu Ming menanyakan alasannya, dan Zizi menjelaskan bahwa dulu ia dijemput dari sekolah itu untuk dibawa ke rumah sakit, dan setelah itu kedua orang tuanya meninggal. Qiu Ming berusaha meyakinkan Zizi bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya, karena ia berjanji akan menjemput Zizi setelah pulang sekolah. Berkat usaha Qiu Ming, akhirnya Zizi mau masuk ke taman kanak-kanak. Suatu hari, ketika Yukui pergi melihat Zizi di sekolahnya, ia terkejut mendapati Zizi menangis karena dihina tidak punya orang tua. Yukui pun menelepon Qiu Ming yang sedang rapat. Mengetahui hal itu, Qiu Ming segera menemui Yukui dan Zizi di rumah. Sebelum pulang, Yukui mendengar percakapan guru di sekolah yang mengatakan bahwa Qiu Ming sengaja menyuruh mereka untuk memisahkan Zizi darinya karena urusan bisnis keluarga. Setibanya di rumah, Qiu Ming mencegah Yukui yang ingin pergi membawa Zizi. Yukui tidak terima dengan perbuatan Qiu Ming yang mencoba memisahkan dirinya dengan Zizi demi kepentingan bisnis. Tak terima dengan perkataan Yukui, akhirnya Qiu Ming memberikan dokumen penyelidikan tentang keterlibatan Yuzheng, saudara Yukui, yang menyebabkan kakaknya mengalami kecelakaan. Setelah melihat surat bukti itu, Yukui mulai percaya pada Qiu Ming, meski tetap menunggu pembuktian darinya. Karena tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan, Yukui memutuskan pergi bersama Zizi. Namun, Qiu Ming mencegahnya dengan menyeret Yukui keluar, lalu mengunci pintu rumah. Melihat Yukui diusir, Zizi menangis sambil marah pada pamannya. Qiu Ming berusaha menjelaskan pada Zizi,
Tetapi Zizi menolak mendengar alasan Qiu Ming dan meminta pamannya untuk mencari Yukui kembali. Akhirnya, karena merasa kasihan, Qiu Ming setuju mencari Yukui. Namun, saat hendak keluar rumah, tiba-tiba terdengar suara guntur yang memicu trauma masa kecilnya. Mengingat kondisi Zizi dan semua perkataan Yukui, Qiu Ming menahan rasa traumanya lalu nekat menerobos hujan untuk mencari Yukui. Sementara itu, Yukui berjalan dengan sedih, tanpa peduli pada hujan. Ketika ia tampak putus asa, Qiu Ming datang dan mengajaknya pulang. Yukui mengatakan bahwa sejak saudaranya meninggal karena kecelakaan, ia merasa tidak memiliki rumah lagi, apalagi setelah diusir Qiu Ming. Yukui juga merasa sakit hati karena Qiu Ming terus menuduh kakaknya sebagai penyebab kecelakaan kakak Qiu Ming. Karena rasa sayang pada Yukui, Qiu Ming memeluk dan menciumnya tanpa memedulikan kemarahan Yukui, sambil membayangkan momen-momen indah bersama Yukui di masa lalu. Setelah kembali ke rumah Qiu Ming, Yukui teringat tuduhan Qiu Ming terhadap kakaknya. Ia pun bersikap dingin pada Qiu Ming. Bahkan ketika Qiu Ming menunggunya bersama Zizi di depan kamar mandi. Tak tahan dengan sikap dingin Yukui, Qiu Ming mendatangi Yukui untuk meminta maaf. Tetapi Yukui tidak mau membahas hal itu. Tiba-tiba guntur kembali menggelegar, memicu trauma Qiu Ming. Yukui lalu membawanya ke kamar untuk menenangkan. Di kamar, Yukui bertanya tentang penyebab trauma Qiu Ming. Akhirnya, Qiu Ming menceritakan masa kecilnya saat terjadi kebakaran yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Qiu Ming juga mengatakan bahwa Yukui adalah satu-satunya orang yang ia beritahu soal traumanya. Bahkan dokter pun belum mengetahuinya. Saat Yukui bertanya mengapa Qiu Ming tidak menceritakan trauma ini sebelumnya, Qiu Ming menjelaskan bahwa ia tidak ingin kakaknya tahu tentang trauma itu agar kakaknya bisa hidup normal dan bahagia. Tetapi ia merasa gagal setelah kecelakaan yang merenggut nyawa kakaknya. Yukui meyakinkan Qiu Ming bahwa kakaknya bahagia menjalani hidup karena ia sering tinggal bersama mereka. Ia juga mengatakan jika Qiu Ming mencurigai kecelakaan kakaknya ada unsur kesengajaan, ia bersedia membantu menyelidikinya. Apalagi suami kakak Qiu Ming yang meninggal dalam kecelakaan itu adalah kakak Yukui juga. Keesokan paginya, Qiu Ming memberikan bukti transfer uang dari rekening kakaknya yang diduga dilakukan oleh Yu Zheng, saudara Yukui, yang juga suami kakak Qiu Ming. Karena Yukui tahu ada ruangan rahasia di galeri seni milik saudaranya, ia mengajak Qiu Ming menyelidikinya. Namun, karena Qiu Ming ada rapat, Yukui memutuskan pergi sendiri. Khawatir dengan Yukui, Qiu Ming meminta manajernya untuk menemani Yukui. Sesampainya di galeri, manajer itu menunjukkan ruang kerja Yu Zheng. Saat Yukui mencari berkas-berkas, tiba-tiba seseorang datang, sehingga ia bersembunyi. Orang itu berbicara dengan manajer dan mengungkapkan ketidaksukaannya pada Yu Zheng, bahkan berniat menggantikannya. Setelah orang itu pergi, Yukui dan manajer segera meninggalkan galeri. Keesokan harinya, mereka makan bersama di restoran. Saat makan, karena Zizi ingin ke toilet, manajer Qiu Ming diam-diam memberikan laporan pada Yukui. Laporan itu menyatakan bahwa mobil yang dipakai orang tua Zizi saat kecelakaan adalah milik Qiu Ming, dan remnya sengaja dirusak. Manajer meminta Yukui merahasiakannya dari Qiu Ming karena khawatir hal itu menambah trauma bagi Qiu Ming. Beberapa hari kemudian, ketika rapat, Qiu Ming merasa Yukui menyembunyikan sesuatu darinya. Ia mengakhiri rapat dan menanyakan hal itu pada manajernya. Untuk mengalihkan perhatian Qiu Ming, manajer mengatakan bahwa jika ada rahasia,
Mungkin itu hanya rahasia Yukui dan Zizi saja. Namun, Qiu Ming yakin Yukui menyimpan rahasia tentang dirinya, sehingga ia memutuskan pulang. Sesampainya di rumah, Qiu Ming melihat Yukui pergi dengan tergesa-gesa. Ia bertanya pada Zizi, tetapi Zizi tidak mau memberitahu. Tidak kehabisan akal, Qiu Ming mengenakan topi beruang untuk menghibur Zizi dan kembali menanyakan rahasia Yukui. Zizi yang senang melihat pamannya akhirnya menunjukkan tempat Yukui menyimpan sesuatu. Ia mengatakan bahwa setiap malam, ia sering melihat tantenya kesal saat membaca kertas-kertas di dalam laci itu. Setelah menemukan kunci laci, Qiu Ming membaca berkas-berkas yang sebelumnya diberikan manajernya pada Yukui. Tak lama kemudian, Yukui menelepon Qiu Ming, mengatakan bahwa dirinya sedang diikuti seseorang. Sementara itu, Yukui berusaha menghindari orang yang mengikutinya. Dalam situasi genting itu, Qiu Ming berhasil menemukannya dan segera membawa Yukui pulang. Sesampainya di rumah, Qiu Ming meminta Yukui segera membawa Zizi pergi ke Inggris bersamanya. Namun, Yukui mengatakan bahwa Qiu Ming adalah wali sah Zizi. Qiu Ming lalu menyatakan bahwa ia akan mengalihkan hak asuh Zizi pada Yukui. Walaupun itu sebenarnya tujuan Yukui, ia tetap bertanya mengapa Qiu Ming mau melepaskan Zizi, padahal sebelumnya ia bersikeras mempertahankannya. Sambil menunjukkan berkas yang ditunjukkan Zizi tadi, Qiu Ming mengatakan bahwa kakaknya dan saudara Yukui meninggal karena mobil miliknya yang dipakai saat kecelakaan. Melihat Qiu Ming frustrasi, Yukui berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa Qiu Ming tidak bersalah meski mobil itu miliknya. Namun, Qiu Ming tetap memaksa Yukui untuk membawa Zizi pergi, karena ia merasa membawa kesialan bagi orang-orang terdekatnya. Ketika kecil, orang tuanya meninggal dalam kebakaran, dan sekarang kakaknya meninggal dalam kecelakaan mobilnya. Qiu Ming khawatir jika Yukui dan Zizi terus berada di dekatnya, mereka juga akan celaka. Walaupun Yukui tidak mau meninggalkannya, Qiu Ming memohon agar Yukui pergi jauh bersamanya demi keselamatan mereka. Mendengar itu, Yukui langsung memeluk Qiu Ming sambil mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan Qiu Ming. Akan tetapi, Qiu Ming tetap bersikeras agar Yukui pergi. Jika tidak, ia akan mengusirnya dari rumah. Dengan perasaan sedih karena takut kehilangan orang yang dicintainya, Qiu Ming berjalan menuju kamarnya sambil menahan trauma masa lalunya. Karena tidak sanggup, akhirnya Qiu Ming masuk ke dalam peti tempat ia biasa bersembunyi saat traumanya kambuh. Ketika Yukui hendak pergi, ia tidak melihat Qiu Ming di kamarnya. Ia pun membuka peti yang ada di sana. Di dalamnya, Yukui melihat Qiu Ming sedang menahan rasa sakit karena trauma, membuat Yukui merasa kasihan. Yukui memeluk Qiu Ming dan mencium keningnya, mencoba menenangkannya. Ia menasihati Qiu Ming agar tidak terus-menerus menyesali hidupnya, karena bagaimanapun orang-orang terdekatnya sudah tiada. Yukui mengatakan bahwa dalam kecelakaan orang tua Zizi, ia juga kehilangan saudara satu-satunya. Walaupun menyakitkan, ia tidak pernah menyalahkan Qiu Ming dan telah mengikhlaskannya. Kini, Yukui mengerti mengapa orang tua Zizi mempercayakan Qiu Ming menjadi wali asuh Zizi. Mereka tahu bahwa setelah kepergian mereka, hanya Zizi yang mampu menemani Qiu Ming dan menjadi keluarganya. Yukui berjanji akan selalu menemani Qiu Ming bersama Zizi sepanjang hidupnya. Saat mereka hampir berciuman, tiba-tiba Zizi masuk ke kamar. Mereka pun berpura-pura bermain peta umpet, lalu bertiga berpelukan. Keesokan harinya, asisten Qiu Ming memanggil orang untuk membuang peti tempat Qiu Ming biasa bersembunyi, karena ia tahu Qiu Ming ingin menghapus trauma masa lalunya demi menjaga Yukui dan Zizi.
Beberapa hari kemudian, ketika kehidupan mereka mulai kembali normal, Yukui menanyakan tentang kakek tua yang pernah ditemuinya di galeri bersama manajer Qiu Ming. Mendengar hal itu, Qiu Ming mengajak Yukui membaca surat wasiat peninggalan kakaknya. Setelah membacanya, Yukui terkejut mengetahui bahwa perusahaan galeri milik orang tua Zizi telah dipindahkan atas namanya. Qiu Ming mengakui bahwa itulah alasan ia enggan memperlihatkan surat wasiat tersebut, karena ia sempat mencurigai Yukui. Namun sekarang, ia percaya mereka berada di pihak yang sama, sehingga tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Qiu Ming juga mengungkapkan bahwa ia curiga dengan kakek tua yang pernah didengar Yukui, karena kakek itu adalah pamannya. Dulu, pamannya pernah mengancam kakaknya karena kakaknya membuat surat warisan atas nama anaknya yang masih kecil. Mendengar hal itu, Yukui mulai percaya dengan informasi yang pernah ia dengar, bahwa rem mobil orang tua Zizi sengaja dirusak. Walaupun Yukui hanya mengenali suara orang itu, ia mencurigai bahwa orang tersebut adalah pemilik bengkel yang pernah mengikutinya. Sebelum orang itu berhasil melarikan diri, Yukui mengajak Qiu Ming untuk menemukannya. Sesampainya di bengkel, mereka mendengar suara seseorang yang sedang membahas perpanjangan kontrak bengkel. Karena mengenali suara itu, Yukui mendekat, tetapi orang itu melarikan diri sehingga Qiu Ming mengejarnya. Saat orang itu terkepung, tiba-tiba seseorang datang dan melukai Qiu Ming. Awalnya Qiu Ming masih bisa mengatasinya, tetapi ketika orang itu mengincar Yukui, Qiu Ming melindunginya hingga dirinya tertusuk pisau. Yukui menangis melihat kondisi Qiu Ming. Di rumah sakit, saat terbangun, Qiu Ming melihat Yukui berada di sampingnya. Ketika Yukui sadar, ia berterima kasih pada Qiu Ming yang telah menyelamatkannya, dan berjanji akan merawat Qiu Ming hingga sembuh. Beberapa hari kemudian, ketika Qiu Ming mulai pulih, ia segera mengajak Yukui pulang karena merindukan Zizi. Saat mereka berkumpul, tiba-tiba mereka melihat berita bahwa galeri milik ayah Zizi, yang juga saudara Yukui, terbakar. Yukui pun memutuskan pergi ke sana. Namun, sesampainya di lokasi, mereka dilarang masuk oleh petugas pemadam kebakaran karena bangunan sudah habis terbakar. Yukui merasa menyesal karena belum sempat memeriksa semua dokumen di galeri itu. Qiu Ming menenangkannya dengan mengatakan bahwa dokumen itu tidak penting. Yang terpenting adalah Yukui selamat dari kebakaran itu. Malam harinya, Qiu Ming merayakan ulang tahun Yukui di rumahnya. Mengetahui Yukui menyukai boneka hijau, Qiu Ming memberikannya sebagai hadiah. Yukui merasa terharu sekaligus sedih, karena boneka itu mengingatkannya pada hadiah serupa dari orang tua Zizi. Tak lama kemudian, Qiu Ming mendapat pesan dari nomor misterius. Ketika ia mencoba menghubunginya, ternyata ponsel itu berada di rumahnya. Qiu Ming meminta Yukui menjaga Zizi karena ia ingin menyelidiki ponsel tersebut. Setelah sampai di lantai atas, ternyata Yukui diam-diam mengikutinya setelah memastikan Zizi aman. Di dekat wastafel, mereka mendengar suara ponsel dari dalam sebuah kotak. Saat Yukui hendak mengambilnya, Qiu Ming melarangnya karena khawatir. Akhirnya Qiu Ming memberanikan diri untuk mengambil kotak itu. Setelah sampai di ruang tengah, dengan disaksikan oleh Yukui dan Zizi, Qiu Ming membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah flash disk di dalamnya. Ketika mereka memutar isi flash disk, terlihat rekaman Yu Zheng, saudara Yukui sekaligus ayah Zizi, sedang menyeret seseorang. Melihat rekaman itu, Yukui merasa tidak percaya bahwa saudaranya, Yu Zheng, tega melakukan hal seperti itu. Qiu Ming menenangkannya, meminta Yukui agar tidak langsung percaya pada rekaman tersebut sebelum ia memastikan keasliannya. Ia juga mengatakan, walaupun rekaman itu asli,
Yukui tidak perlu terlalu bersedih karena semua itu sudah berlalu. Keesokan harinya, Qiu Ming menyerahkan flash disk tersebut pada asistennya untuk memeriksa keaslian rekaman. Ia juga berpesan agar rekaman itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Di kantor, Qiu Ming kelelahan dan tertidur hingga ia pulang terlambat. Sesampainya di rumah, ia melihat pintu rumah terbuka dan langsung mencari Yukui serta Zizi. Saat masuk ke kamar mandi, ia mendengar Zizi menangis di dalam. Ketika melihat pamannya, Zizi segera menceritakan bahwa tantenya, Yukui, telah diculik seseorang. Zizi juga mengatakan bahwa jam milik Yukui dibawa olehnya, membuat Qiu Ming teringat pada SIM card yang pernah diberikan Yukui. Dengan itu, Qiu Ming dapat melacak keberadaan Yukui. Sebelum masuk ke lokasi, Qiu Ming menghubungi polisi. Saat berhasil masuk, ternyata Qiu Ming sudah ditunggu oleh penyandera Yukui. Ketika ia hendak mendekat, pria itu melarangnya jika tidak ingin Yukui celaka. Ketika pria itu membuka maskernya, betapa terkejutnya Qiu Ming karena orang itu adalah asistennya sendiri, orang yang selama ini paling ia percaya. Asistennya itu lalu bercerita tentang masa lalunya, bahwa ia juga kehilangan kedua orang tuanya, sama seperti Qiu Ming. Yang membuatnya sakit hati adalah kenyataan bahwa saat kebakaran dulu, Qiu Ming selamat bersama kakaknya karena ayah Qiu Ming mengambil masker asap milik kedua orang tuanya. Karena dendam itulah, ia merusak rem mobil milik Qiu Ming yang dipakai orang tua Zizi, hingga kecelakaan itu terjadi. Sekarang, asistennya berniat menghabisi Qiu Ming dan Yukui agar rasa sakit hatinya terbalaskan. Qiu Ming meminta maaf karena merasa keluarganya ikut menyebabkan kematian ayah asistennya. Namun, asistennya tidak peduli dan menantang Qiu Ming berkelahi. Ia berkata, jika Qiu Ming kalah, Yukui bisa bebas. Tetapi jika ia yang kalah, maka ia akan menghabisi mereka berdua. Qiu Ming menyetujui tantangan itu. Pertarungan pun terjadi. Awalnya Qiu Ming kewalahan, namun akhirnya ia berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan asistennya. Saat Qiu Ming hampir menghabisinya, Yukui berteriak melarangnya. Dalam kondisi terluka parah, asistennya justru meminta Qiu Ming untuk menghabisinya. Namun Qiu Ming menolak. Ia memilih menyelamatkan Yukui dan pergi meninggalkan asistennya dengan rasa sakitnya sendiri. Setelah Qiu Ming pergi, asistennya akhirnya menghabisi dirinya sendiri karena tidak ingin masuk penjara. Beberapa hari kemudian, Qiu Ming memandangi foto asistennya. Ia berkata bahwa meski asistennya sudah tiada, ia tetap memohon maaf kepadanya. Setelah semuanya kembali normal, Qiu Ming membawa Yukui dan Zizi ke sebuah tempat yang telah ia persiapkan. Di sana, dengan cincin yang diberikan oleh Zizi, Qiu Ming melamar Yukui dan mengajaknya menikah, karena ia sangat menyayangi Yukui dan Zizi. Melihat kesungguhan Qiu Ming, akhirnya Yukui yang juga menyukai Qiu Ming menerima lamaran itu dengan hati gembira.